Kita anak raja. Kita semua anak. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Yes, di dalam rumahku senanglah, senanglah. Yesus di dalam rumahku senanglah, senanglah. Yang keras suaranya. Yesus di dalam rumahku senanglah, senanglah. Yesus di dalam rumahku senanglah, senanglah. Pakai bahasa Inggris. When Jesus is happy, happy home, happy home, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, semangat, tetap semangat, semangat ya semua tepuk tangannya. Mana tepuk tangannya semua? Tepuk tangannya semua. Tepuk tangannya semua, semangat. Semua bilang semangat. Semangat. Ayo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mika senyum sayang. Mika senyum nak. Mika senyum. Mana senyumnya Mika? Aduh cantiknya. Senyum ya. Kalau Alden kok jongkok, lipat kakinya nak. Iya, pinter, cakep ya. Yuk, kita naikkan satu pujian. Kita mau berdoa, kita siap-siap mendengarkan renungan hari ini. Kita naikkan satu pujian, semua angkat tangannya. Selamat pagi Tuhan. Ya sayang. Di belakang Miss ada apa itu? Di belakang Miss ada apa itu? Di belakang Miss. Di belakangnya Miss ada apa? Di belakang Miss ada bacaan apa itu? Ada bacaan. Oh itu Miss Komang belum hapus. Itu bacaan untuk buat apa namanya? Buat formulir, buat formulir untuk ada kemarin untuk Bu Ayan, Miss Komang ngajarin Bu Ayan. Ya, oke ya. Sekarang kita naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Semua angkat tangannya. Miss Komang mau lihat anak-anak B2 sungguh-sungguh memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah, biar Tuhan tetap memberikan kita sehat ya. Oke. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah hikmatnya. Sekali lagi, bertambah. Bertambah-tambah hikmatnya. Tutup matanya semua. Siapa yang mau mimpin doa kita hari ini boleh angkat tangan. Siapa yang mau mimpin kita doa hari ini? Ada? Ada yang mau mimpin doa? Belum ada ya? Oke, Miss Komang yang mimpin doa hari ini. Sekarang tutup matanya semua.
Tutup matanya semua. Oke. Miss Komang mau lihat, tutup mata dulu semua. Yuk, Miss Komang mau lihat dulu. Anak hebat. Oke, good, pinter. Dah. Ikuti Miss Komang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau belajar kembali bersama teman-teman kami. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami hari ini. Berkati kami, berikan kami selalu roh hikmat, agar apa yang kami dengar dari Miss Atin yang akan mengajar kami hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Berkati pula jaringan yang kami pakai agar semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami, menguatkan kami, agar kami bisa belajar hari ini dengan penuh sukacita dan tetap semangat. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, sekarang Miss Komang mau kasih cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Angkat tangan. Ya, dengarkan ceritanya ya. Miss Komang mau membacakan cerita. Kesia tidak jalan-jalan sayang. Kesia duduk nak. Kesia duduk yuk sayang yuk. Iya. Sama dengan di sekolah ya, kalau kita belajar lewat Zoom, kita sama dengan seperti di sekolah. Miss Komang hari ini mau lihat anak-anak B2 yang hebat-hebat, yang bisa mendengarkan, nanti yang bisa menjawab. Miss Komang nanti isi nilai loh, nanti ada di rapotnya nanti nilainya seperti apa pada waktu Zoom. Ya, oke, dengarkan Miss Komang. Hari ini kita mau belajar mendengarkan tentang cerita bermain pada tempatnya. Di istana bawah laut, tinggallah Yona si ikan lumba-lumba. Ia senang bermain bersama dengan Den, si anak kuda laut. Den dan Yona senang mengumpulkan dan mengkoleksi beraneka ragam kerang dan batu-batuan dasar laut yang beraneka warna. Namanya tadi siapa? Yona dan Den. Mereka senang bermain dengan bebatuan itu. Teman mereka Guro si gurita selalu mengingatkan mereka untuk berhati-hati dengan kerang-kerang dan batu-batuan itu. Guro bilang gini, "Hai Den sama Yona, hati-hati bermain dengan kerang-kerang itu. Karena kerang-kerang itu sangat tajam dan bisa melukai kalian." Den dan Yona tidak mau mendengarkan si Guro. Si Guro bilang apa sih? Ini kan punyaku, ini kan mainanku. Ngapain sih dia repot-repot ngasih tahu aku? Kata Den dan Yona. Saking senangnya mereka mengumpulkan kerang-kerang dan aneka batu-batuan yang berwarna-warni, sampai-sampai mereka tidak hanya bermain, tapi tidur pun mereka bawa batu-batuan dan kerang-kerang yang tajam itu. Wah, sangat berbahaya enggak? Sangat berbahaya. Waktu mereka tidur, Yona dan Den juga lupa naruh kerang-kerang itu. Dia ketiduran. Saat mereka tidur siang, di antara kerang-kerang dan batu-batuan itu, seekor ikan besar sedang berenang melalui mereka. Sehingga apa? Kerang-kerang dan batu-batuan itu ikut bergerak. Wah, mengikuti arus air yang di bawah laut. Tanpa disadari, batu-batuan itu menggores yang sangat tajam itu menggores Den dan Yona, dan mereka pun akhirnya apa? Terluka.
Karena kena kerang dan batu-batuan itu. Dengan adanya kejadian itu, mereka baru ingat perkataan guru yang menasehati mereka. Seharusnya kita tidak membawa mainan kita pada waktu tidur ya, Den, kata Yona. Terus karena kerang dan batu-batuan ini sangat keras dan tajam. Akhirnya kita tergores dan tertusuk. Kita jadi luka. Nah, iya benar, kata si Den. Mulai sekarang kita tidak hanya bermain kerang-kerangan di ruang bermain saja, tetapi kita harus bermain di tempatnya. Miss Komang mau tanya, waktu kalian di rumah kalian bermain nggak di tempat tidur? Bawa mainan nggak di tempat tidur? Enggak. Ada yang masih bawa mainan tempat tidur nggak? Enggak. Enggak ya. Bermain, kalau misalnya kalian bermain, bawa mainan hanya di tempat bermain. Terus kalau udah selesai diapakan? Dirapikan kembali. Biar nanti apalagi punya adik atau mamah kalian nanti terinjak di lantai, terpeleset dan jatuh bisa membahayakan. Apalagi kalian yang masih suka lari-lari. Nanti kalau keinjak bisa terpeleset. Kalau misalnya punya adik di rumah, itu sangat hati-hati kalau kalian bermain apapun di lantai harus di clean up. Ya Alden, kenapa Alden? Alden belum dibuka sayang ininya. Alden ngomong apa sih? Dibuka dulu nak. Nah, Alden ngomong apa nak? Nanti kalau aku lompat itu masih ada batu terbuat dari kayak telur, jadi kayak telur itu nanti kejedok benjol. Betul, sangat betul apa yang dikatakan Alden ya. Sangat hati-hati di rumah, apalagi yang masih punya adik bayi, adik baby yang baru bisa berjalan. Itu sangat hati-hati karena kalau mainannya diinjak, terpleset itu bisa jatuh dan bisa berakibat fatal. Tahu fatal? Fatal itu ini kepalanya terbentur di lantai, berdarah dan bisa apa? Terjadi gegar otak dan bisa mengakibatkan bahaya, bisa mengakibatkan kebutaan atau gegar otak dan bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Juga bisa terjadi dengan siapapun, mama kalian yang lewat, mbak kalian yang lewat, papa kalian, apalagi ada oma sama opa di rumah. Sangat hati-hati bermain pada tempatnya dan fungsikan mainan kalian pada fungsinya di tempat yang sudah ditentukan di rumah oleh mama. Ya, oke, terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Semoga kalian anak yang hebat. Hari ini kita mau belajar sama Miss Atin. Ya, silakan Miss Atin. Oke, sebelum kita belajar, kita mau terima sukacita dari Tuhan dulu. Sukacita dari Tuhan. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Sukacita, sukacita. Tepuk semangat. Hu, hu. Ha, ha. Hu. Ha. Sekali lagi. Semua dibuka. Tepuk semangat. Hu, hu. Ha, ha. Hu. Ha. Kayak tentara tuh. Kalau dia pagi-pagi pasti semangat. Hu, ha, gitu. Nah, hari ini seperti yang Miss Atin bilang tadi, kita mau belajar kenapa sih kok kita tinggal di bumi. Yuk sama-sama dengerin dulu ya penjelasannya. Nanti kita akan ada tanya jawab. Jadi kalian belajar untuk menyimak dan mendengarkan. Oke, Miss Atin akan ulang sedikit. Kalau minggu lalu kita sudah melihat gambar dari urutan planet yang ada di galaksi kita. Jadi di luar angkasa itu, dari penemuannya, dari belajarnya ilmuwan, di situ dibilang katanya ada banyak planet ya. Dan yang kalau ada di kumpulan kita yang namanya galaksi, ada 9 planet yang ditemukan.
tidak seperti di gambar ini. Ya, kalau di gambar ini jaraknya dekat-dekat, tetapi sebenarnya ini jaraknya sangat jauh. Oke, tunggu sebentar ya. Miss Atin mau mute dulu. Oke, Miss Atin lanjut. Nah, jarak antara satu planet dengan planet yang lainnya itu sangat jauh, tidak seperti yang terlihat di gambar. Oke, ini yang paling pojok yang Miss Atin tunjuk ini matahari. Matahari ini benda penerang yang Tuhan ciptakan. Rasanya sangat panas. Kita yang tinggal di bumi saja merasakan. Kalau kena sinar matahari, berlama-lama akan menyebabkan badan kita panas. Nah, ada planet lain yang ya. Kelihatan itunya Ibah nggak? Yang Ibah gerak-gerak nih? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kok Ibah lihat Miss ya? Kenapa? Ibah lihat itunya Miss. Oh iya, lihat kursornya Miss. Iya. Oh iya. Nah, didengarkan dulu ya. Nanti kalau Miss Atin sudah selesai menceritakan, baru kita bicara sama-sama. Oke. Setelah matahari, ternyata ada urutan yang pertama. Ini namanya planet Merkurius. Ukurannya nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan planet yang lain. Nah, setelah Merkurius, ditemukan lagi. Ada planet namanya planet Venus. Nah, kalau setelah planet Venus, barulah ada planet tempat tinggal kita. Namanya Bumi. Setelah Bumi, masih ada loh katanya planetnya namanya Mars. Setelah Mars, di urutan planet yang kelima, yang paling besar ukurannya, namanya Jupiter. Wah, sebesar apa ya kira-kira bumi kita ini saja besar? Kalau Jupiter lebih besar, wow, sebesar apa? Nah, setelah itu ada planet Saturnus. Planetnya ini dikelilingi oleh debu-debu halus atau partikel-partikel kecil yang lain. Bisa batu-batuan kecil, bisa kerikil. Tapi kalau dilihat dia membentuk seperti bentuk cincin. Setelah itu, yang ketujuh ada planet namanya Uranus. Planetnya ini berwarna biru karena ada gas yang menutupi atau seperti awan gitu, warnanya biru. Jadi dia terlihat warna biru. Itu kata ilmuwan, kata mereka astronot yang meneliti tentang planet-planet. Miss kurang besar suaranya. Oh iya, Miss Atin besarkan dulu suaranya ya. Oke, sudah terdengar lebih keras suaranya, Davlin? Dah. Oke, terima kasih, Davlin. Nah, di urutan yang ke-8 ada planet Neptunus. Sama, dia juga warnanya masih terlihat warna biru karena gasnya sama. Setelah itu, yang paling terakhir, kata ilmuwan, dia letaknya paling jauh dari matahari, ukurannya kecil, kadang terlihat, kadang enggak, karena saking jauhnya, itu namanya planet Pluto. Jadi, ada 9 urutan planet yang ada di galaksi kita. Miss Atin kasih tahu, galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi itu ada kumpulannya macam-macam. Ada benda penerang juga, ada bintang, ada bulan dan matahari. Nah, kita mau belajar tentang planet tempat tinggal kita. Namanya Bumi. Miss Atin mau tanya, Bumi bentuknya bulat. Terus kalau kalian lihat foto atau gambar, Bumi itu kalau dilihat dari luar angkasa ada berwarna biru dan warnanya hijau. Kalau yang biru itu apanya ya? Laut. Laut. Kalau yang hijau?
Daratan. Daratan. Nah, makhluk hidup. Ya, Daratan. oke. Semuanya benar. Yang hijau menunjukkan daratan dan yang biru itu adalah lautan. Nah, jadi mau di lautan, mau di daratan, semuanya ada makhluk hidupnya. Tapi ada yang bisa hidup, di keduanya ada yang nggak bisa. Kalau kita manusia, kita hidupnya di darat atau di lautan? Di lautan. Darat. Di darat. Kalau di laut, kita harus membutuhkan alat Oh, bantu alat terus. penyelam. Iya, alat penyelam. Penyelam pun tidak boleh berlama-lama berada di dalam air. Karena kita perlu bernafas, pakai oksigen. Ya, jadi manusia, hewan darat, burung-burung juga ada tinggal di daratan. Nah, makhluk hidup yang tinggal di laut atau yang di air itu ikan. Karena Tuhan ciptakan alat pernafasannya berbeda dengan makhluk hidup yang lain, makanya dia bisa tinggal di laut. Oke, kenapa sih Miss? Kok kita tinggalnya di bumi? Kok kita bisa tinggal di bumi? Pertama, karena makhluk hidup harus bernafas. Dan di bumi ada udara. Jadi kita tinggal di bumi karena ada udaranya. Jadi kita bisa bernafas, kita bisa hidup. Semua makhluk hidup butuh bernafas. Kalau bernafas membutuhkan udara. Nah, selain itu, di gambar yang di PowerPoint ini, coba kalian lihat. Ada seperti gambar kabut yang mengelilingi bumi. Nah, itu namanya lapisan ozon. Lapisan ozon ini yang melindungi bumi untuk ada udara dan juga melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Benda-benda di luar angkasa itu ada yang melayang-layang loh, namanya meteor atau meteorit. Ya, dia terbuat seperti dari bebatuan. Biasanya itu jatuh, kena planet-planet. Tapi kok jarang kenain planet bumi? Karena ada ozonnya. Ya, jadi tempat kita tinggal di bumi ada udara yang untuk kita bernafas dan juga melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh. Wow, selain ada udara, kenapa sih kita tinggal di bumi? Ternyata kita tinggal di bumi karena ada tanah dan air. Seperti yang kalian bilang tadi, ada darat dan lautan. Jadi kalau tidak ada tanah dan air, kita nggak bisa hidup. Selain bernafas, manusia juga harus makan dan minum. Jadi di tanah, manusia itu menghasilkan bahan makanannya dan juga perlu air untuk diminum. Selain itu, Miss Atin mau tanya, biasanya kalau makhluk hidup manusia tinggal di tanah, biasanya dia membangun apa sih untuk tempat tinggalnya? Rumah. Bangun rumah. Bangun rumahnya di mana? Di darat atau di laut? Darat. Oke. Ya, Tuhan ciptakan daratan dan Tuhan pisahkan daratan dan lautan supaya manusia bisa membangun tempat tinggalnya. Selain itu juga, kenapa harus ada tanah, Miss? Supaya makhluk hidup yang namanya tumbuhan juga bisa hidup dan bertumbuh. Yang kedua, kenapa kita tinggal di bumi? Karena ada tanah dan air. Terus apa lagi sih, Miss? Nah, kalau kalian lihat gambarnya ini, kira-kira kenapa sih kita tinggalnya di bumi? Karena ada apa? Coba lihat gambarnya. Karena ada apa ya?
Miss mau minum. Ya, silahkan. Kalian lihat ada gambar matahari. Iya, ada gambar matahari. Biasanya supaya buminya terang, mataharinya kasih apa? Awan, Kasih. biar enggak terlalu panas. Iya, dari mataharinya, matahari kasih sinar. Untuk apa? Untuk menerangi bumi. Jadi ada siang dan ada malam. Coba kalau nggak ada matahari, apakah makhluk hidup bisa tumbuh? Bisa hidup? Tidak bisa. Tidak. Iya, meskipun matahari itu sinarnya panas, tapi kita juga perlu sinar matahari. Oke, boleh di-mute dulu, Nak? Ya, sinar matahari itu perlu. Miss Komang sudah jelasin. Kalau tumbuhan dia mau tumbuh, dia harus kena sinar matahari supaya tanamannya tidak kecil terus. Dia bisa bertumbuh tinggi dan ukurannya menjadi semakin besar. Selain itu juga manusia perlu kena sinar matahari. Coba kalian lihat. Mungkin di rumah papa sama mama ada yang foto kalian dari kalian bayi sampai kalian seperti sekarang TKB. Tinggi badannya bertambah. Karena apa? Itu karena kita kena sinar matahari. Karena Tuhan menciptakan sinar matahari itu ada manfaatnya loh. Untuk pertumbuhan apa? Tulang kita. Jadi yang membuat badan kita bertumbuh dan berkembang itu adalah tulang kita. Kalau kita nggak kena sinar matahari, badan kita jadi segitu-segitu aja. Ukurannya nggak bertambah. Ya, jadi di bumi itu cukup ada sinar matahari. Untuk apa, Miss? Miss Atin ulangi. Untuk makhluk hidup bertumbuh dan berkembang. Selain itu juga untuk menerangi bumi. Coba kalau terus gelap-gelapan, nggak enak ya. Kalau bumi kita terus gelap, kemana-mana kita harus bawa senter, harus bawa lampu, atau alat penerang yang lainnya. Jadi di siang hari, mulai dari pagi hari, Tuhan kasih kita sinar matahari. Jadi nggak harus terus-terusan pakai alat penerang buatan manusia. Karena Tuhan sudah berikan sinar matahari. Terus ada apa lagi sih di bumi? Wow, kalian lihat di bumi yang warna hijau ini ada apanya? Ini gambar apa sih? Pohon-pohon. Ada gambar pohon-pohon. Biasanya, Kuku. iya, di bumi Hutan. iya. Miss Atin baru mau tanya, ternyata sudah dijawab. Hebat. Di bumi itu ada bagian tempat tinggal yang namanya hutan. Jadi hutan itu tempatnya banyak sekali ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan. Jadi hutannya hijau. Dan kalau hujan, biasanya di hutan karena banyak tanaman diserap airnya, tidak menimbulkan banjir. Tapi coba kalian lihat yang sebelah kiri gambarnya. Nih, Iba mau minum. Ya, silakan Ibas. Di sebelah kiri gambarnya hijau. Tapi di sebelah kanan, wow, gambarnya sudah. Coba kalian lihat ini. Ditebangin. Ditebangin. Terus karena apa lagi? Kebakaran. Ada kebakaran. Jadi hutannya nggak hijau lagi ya, tanamannya mati. Kalau sudah seperti ini namanya hutan gundul. Kok Miss, mau minum. Ya silahkan. Sama seperti kepala kita, ada rambutnya melindungi kepala kita dari panas sinar matahari. Tapi coba digundul, terus keluar deh, berjemur, pasti kepala kita makin panas. Seperti itu juga bumi. Bumi itu ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan, ada hutan yang menjaga sinar matahari. Tapi kalau buminya jadi hutannya jadi gundul, bumi kita akan terasa lebih panas. Lucu namanya gundul. Iya, gundul karena enggak ada tumbuhannya. Sama seperti kepala kita kalau rambut kita dipotong atau dicukur habis,
kan jadinya gundul. Iya, Nah. tapi menurutku lucu namanya. Iya, lucu tapi jadi diingat ya Alden ya. Kalau hutan di bumi kita menjadi gundul, bumi kita akan menjadi semakin kepanasan. Terus kondisi bumi kita sekarang gimana lagi ya selain hutannya gundul? Wow, coba kalian lihat. Ada gambar yang bersih, ada yang kotor. Kira-kira terjadi apa sama sungainya? Karena apa? Ada sampah. Banyak sampah. Sungai jadi kering dan kotor. Ya, sungai Karena- dan kotor. Ya, Karena banyak sampah-sampah. banyak sampah. Dulu sungai kita bersih, bebas dari sampah, tidak terlalu kering. Tapi sekarang sungai kita banyak yang dipenuhi oleh sampah. Kenapa? Karena ada manusia yang buang sampah sembarangan. Ya, padahal sudah dikasih tahu, buanglah sampah di mana? Di tempat sampah. Tapi kok masih buang sampah ke sungai? Jadi sungainya menjadi kotor. Biasanya kalau sungainya menjadi kotor seperti ini, kalau turun hujan, ini bisa menyebabkan terjadinya banjir. Banjir. Iya, bisa jadi banjir. Ya, tolong yang audionya belum di-mute, boleh di-mute dulu. Ya, terima kasih. Nah, kalau tadi ada hutan dan sungai, sekarang coba kalian lihat. Ada pegunungan yang dulunya ditutupi oleh es, tapi sekarang esnya itu sudah mencair. Biasanya kalau es mencair itu karena udaranya panas atau semakin dingin? Panas. Semakin panas. Jadi dulu bumi kita itu masih sejuk, belum terlalu panas seperti sekarang. Es-esnya sekarang mencair di pegunungan. Nah, kalau di Indonesia, gunung yang ada saljunya, yang ada esnya itu cuman ada di Papua. Namanya Gunung Jayawijaya. Tapi cuma di puncaknya aja. Iya, karena dia tinggi. Jadi kalau semakin tinggi, udaranya semakin dingin. Kalau kalian berlibur, pergi ke pegunungan, pasti udaranya sejuk atau dingin karena tempatnya tinggi. Iya. Di Kutub Utara juga ada es. Iya, di Kutub Utara itu ada es. Nah, bumi ada bagian yang dipenuhi es. Tapi sekarang es itu sudah mencair dan jumlahnya sedikit. Kira-kira kenapa? Kok bumi kita jadi panas sih, Miss? Karena apa ya? Matahari. Iya, benar. Karena sinar matahari. Tapi lebih tepatnya lagi apa? Yang Miss Atin tadi bilang, yang melindungi Di rumah Ibas sejuk. Ya, tunggu sebentar ya, Ibas. Nah, bumi kita itu menjadi semakin panas karena lapisan ozon yang melindungi bumi itu sudah semakin tipis. Karena apa? Sekarang banyak hutan yang ditebang. Ya, jadi sinar mataharinya lebih banyak. Selain itu apa? Di rumah-rumah sekarang banyak dipasang pakai apa? AC. Nah, udara yang keluar dari AC itu memang membuat kita jadi sejuk. Tetapi itu tidak baik untuk lingkungan, tidak baik untuk bumi kita. Itu menyebabkan seperti ini. Lapisan ozon kita seperti dirobek oleh hasil dari udara AC. Nah, makanya sekarang dibilang bumi kita itu sedang sakit. Banyak hutan gundul, banyak sungai-sungai menjadi kering, dan lapisan ozonnya semakin tipis. Lapisan ozon itu yang lindungi bumi supaya udaranya tidak terlalu
panas. Pintar sekali, pemanasan global. Es-esnya mencair. Nih, ya. Kak, keunggulan. Penyebab bumi sakit itu, apa yang penyebab bumi sakit yang disebabkan oleh kita? Nih, buang sampah. Buang sampah sembarangan. Ya, terus ini? Ada asap pabrik, kendaraan bermotor, ya. Ternyata asap-asap ini juga merobek lapisan ozon. Terus Menebang pohon. menebang pohon, ya. Jadi Jatuh. Boros iya, listrik. boros listrik. Terus ini apa? Ada pencemaran udara. Ya, dari asap kendaraan, asap-asap pabrik, itu yang menyebabkan bumi kita menjadi sakit. Nah, kalau yang ini besok dibahas sama Miss Komang lebih banyak, ya. Sekarang Miss Atin mau tanya, mau ulangi lagi. Kenapa kita tinggal di bumi? Karena di bumi ada apa aja? Air. Ada air, lagi Darat. darat, Tinggal. ada udara, Darat. ada darat tempat tinggal kita, Lautan. laut. Langit. Iya. Kita, ya. Kalau ditanya, kenapa kita tinggal di bumi, nggak di planet yang lain? Karena hanya di bumi yang ada udara, ada tanah, ada air. Jadi ketiga ini udara, tanah, air sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bisa hidup dan bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup apa saja? Manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Terus tadi kalian lihat, iya, kondisi bumi kita seperti sekarang, apa aja sih yang terjadi dengan hutan kita sekarang? Gundul. Hutannya gundul. Karena apa hutan kita jadi gundul? Banyak menebang. Miss Atin, pohon. ya, Miss Atin mau tanya, boleh nggak kita menebang pohon? Enggak boleh. Boleh. Oke, hutan yang banyak pohonnya ada macam-macam. Ada yang memang boleh ditebang, tapi harus dikasih tanaman yang baru. Misalkan, Miss Atin mau menebang pohon nih untuk buat rumah. Kan manusia harus perlu rumah, jadi butuh kayu. Jadi kalau tanaman di hutan ditebang, harus dikasih tanaman yang baru ditanam. Kalau seperti itu boleh. Tapi tidak boleh juga menebang hutan langsung banyak-banyak. Wah, pemerintah juga nggak kasih seperti itu, ya, supaya menjaga bumi kita tetap udaranya sejuk, ya. Terus kondisinya apa lagi selain hutannya gundul tadi? Banjir. Ada banjir. Disebabkan apa banjir? Miss. Sampah sembarangan. Ya, Sampah sembarangan. sampah sembarangan. Iya ya Mima. Iya ya Mima. Mima mau pipis. Ya, silakan. Oke. Nah, dari sungai kita yang kotor karena disebabkan kita buang sampah yang sembarangan, itu menyebabkan terjadinya banjir. Ada juga loh banjir bandang dan longsor yang datangnya dari hutan. Kenapa? Karena tanaman di hutan sudah nggak bisa lagi sedot air pakai akarnya, jumlahnya semakin sedikit. Ya, silahkan Davlin. Makanya lingkungan harus kita jaga dengan baik. Selain itu, apa yang terjadi di tempat yang ditutupi oleh es? Apa yang terjadi? Esnya mencair. Esnya mencair karena apa? Suhu bumi atau udara bumi menjadi semakin panas akibat
yang Pemanasan menipis. global. Ada Wih, pemanasan global. Ya, pintar sekali, itu namanya pemanasan global. Jadi, pesannya Miss Atin dan Miss Komang, kita ini hidup di zaman yang modern. Modern itu Miss, apa sih, Miss? Ya, Alin. mau minum. Ya, silakan. Jadi, di kita hidup di zaman yang modern, ada banyak teknologi yang dibuat sama manusia. Ada AC, ada kendaraan bermotor. Pakailah itu dengan bijaksana, ya. Kalau udaranya sudah hujan, nggak usah lagi pakai AC, ya. Kalau cuman mau pergi beli kue di warung dekat, jalan kaki aja, lebih sehat. Nggak usah harus keluarin mobilnya, ya. Mengurangi apa? Mengurangi asap kendaraan, ya. Jadi udaranya juga tetap bersih, nggak selalu ditutupi asap kendaraan. Ada yang mau bertanya? Miss, Ya, kalau mengeluarkan asap mobil itu dari knalpotnya, kalau ada orang di belakang lagi lagi duduk nunggu bis, terus nggak pakai masker, nggak sengaja debu kehirup. kehirup Nah, debu-debunya. iya, itu juga berbahaya untuk kesehatan kita, ya. Asap kendaraan itu ada bahan-bahan yang nggak sehat karena itu dibuat dari bahan yang namanya kimia. Kalau dikeluarin kan biasanya nih, ya, dia karbon. Apalagi kendaraan yang berbahan bakar solar. Wah, asapnya warnanya hitam. Kalau kan Iya, kalau kita ada di belakang, Miss Atin pernah seperti itu, ya, naik sepeda motor, helmnya, kacanya waktu itu terbuka karena sedang stop di lampu merah. Di depan Miss Atin itu ada kendaraan umum, namanya bemo. Waktu sudah hijau, sudah mau jalan, knalpotnya mengeluarkan asap, bus. Wow, warnanya hitam. Kena ada mukanya Miss Atin. Jadi kalian hati-hati ya, tetap pakai masker. Kalau keluar naik sepeda motor karena banyak asap kendaraan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Yuk, coba ulangi lagi sebelum kita akhiri kegiatan hari ini. Nanti papa sama mama tanya loh, kenapa tinggal di bumi? Ada 3 hal yang membuat kita bisa tinggal di bumi. Karena ada apa aja? Udara, air, Udara, air, dan panas, Ya, nanti juga cerita ya sama mama dan papa. Bumi kita sekarang seperti ini. Terus kita harus apa? Harus menjaga lingkungan dengan baik. Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Besok Miss Komang mau jelasin, ya. Kita udah tahu kondisi bumi kita yang sekarang. Miss Komang besok mau bahas lebih banyak lagi tentang penyebab dan caranya gimana sih. Oke? Nah, coba masih semangat gak? Tepuk semangat. Ha, ha. Ha. Oke, kita mau akhiri kegiatan kita hari ini. Terima kasih kalian sudah hebat, berani berbicara, mengeluarkan pendapatnya, dan mau mendengarkan dengan baik. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa. Miss Atin yang pimpin ya, semua badannya yang tegap. Hap. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ciptakan bumi untuk kami tinggal. Kami mau belajar merawat dan menjaga bumi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Tuhan Yesus memberkati kami dengan kepandaian yang dari Tuhan.
terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nyanyi sayonara yuk. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa pula. Sudah di rumah ya. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa besok. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Now it's time to say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. It's time to say goodbye. We'll see you on tomorrow. Semuanya. God bless you. I bless God. Sampai berjumpa besok kembali di Zoom. Yang belum sarapan, silahkan sarapan dulu ya. Bye-bye. Ada Regina minta telat sebentar. Ya. Regina besok jangan terlambat ya. Nanti ada Ya, Regina besok jangan terlambat sayang ya. Oke, yang lain hebat. Bye. Yang lain sudah hebat. Terima kasih. Ayo, Mika, juga ya. Mika senyum Mika. Mika cantik. Iya. Ya, senyum dong. Oi, Semangat, makin semangat. cantik kalau senyum. Yuk hitung sampai 3 yang masih ada. 1, 1, 2, 3. Tiga.